Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Persiapkan hati menyambut undangan Tuhan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 10a. Bacaan kedua Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 14. Dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 20. Dan Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua pasti sudah pernah menghadiri suatu pesta, entah itu pesta perkawinan ataupun pesta yang lain. Tentunya kita datang dalam keadaan rapi, wangi, dan tentu tampil berbeda. Dan ada yang mungkin rambutnya di browning terlebih dahulu, berpakaian pesta dengan model pakaian terbaru dan lain-lain sebagainya. Singkatnya saudara-saudara, kita tentu memperhatikan penampilan agar tak malu di depan umum. Tetapi saudara-saudara, apakah kita pernah membayangkan bila suatu saat kita diundang teman karib kita untuk mengikuti hajatan yang diadakannya, dan kita datang dengan menggunakan kostum olahraga, baju klub sepak bola kesayangan kita, dan menggunakan celana training? Apa reaksi orang-orang yang ada di tempat pesta itu? Pasti ada yang berkomentar seperti berikut. Mas atau mbak, ini bukan lapangan sepak bola loh. Atau sekurang-kurangnya mereka menatap sinis pada diri kita. Mengenakan pakaian pesta itu adalah tanda bahwa kita menghargai dan menghormati tuan pesta. Dan juga tanda bahwa kita datang pada pesta dengan tujuan dan maksud yang baik, serta telah menyiapkan diri dengan baik pula untuk mengikuti pesta tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil yang kita renungkan bersama hari ini juga menggambarkan sebuah suasana pesta sebagai gambaran kerajaan Allah untuk kita sekalian. Ada orang-orang yang sebenarnya sejak awal beruntung karena diundang ke perjamuan, tetapi malah meremehkannya saudara-saudara. Karena itulah keberuntungan yang sebenarnya akan mereka nikmati kemudian beralih kepada orang-orang lain yang tadinya tak masuk hitungan. Injil adalah undangan Allah kepada orang-orang berdosa untuk datang ke perjamuannya di dalam kerajaan Allah. Kita menerima undangan Injil karena anugerah Allah, bukan karena kepantasan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara, kita patut menjawab undangan dengan berpakaian pesta sebagai respon kita menjawab undangan Sang Raja. Yang menjadi persoalannya adalah saudara-saudara, kita memiliki banyak sekali alasan-alasan untuk menghindari undangan-undangan Tuhan itu. Alasan-alasan inilah yang dijadikan senjata oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan dari kasih karunia Tuhan. Alasan dan dalih sesungguhnya adalah bentuk dari pelemparan tanggung jawab. Orang yang suka mencari-cari alasan atau dalih adalah orang yang tidak punya rasa tanggung jawab dan sulit untuk bisa dipercaya, saudara-saudara. Kita pun sering mencari berbagai alasan untuk menghindar, saudara-saudara. Di dalam menghadiri dalam perjamuan kudus Ekaristi pada hari Minggu ini, sering kita mencari alasan, saudara. Kita sering menghindari ibadah, persekutuan, dan lain sebagainya. Bersyukurlah saudara-saudara untuk undangan keselamatan dari Allah bagi kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya.
kita selayaknya lah meresponi undangan Tuhan ini, karena undangan Tuhan ini adalah undangan keselamatan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan renungan hari ini kita mau selalu mempersiapkan hati kita dengan bersih, berpakaian rapi untuk menyambut undangan Tuhan ini. Kasih Yesus Kristus yang telah rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita selalu menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menghadiri pesta perjamuan Kudus Ekaristi. Dan saudara-saudara, terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.